bersama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk para pelayan altar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat pelayanan altar di minggu ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini Bapak Gembala sedang berada di Ngaman. Sesuai dengan perkataannya minggu lalu ya. Ada pelayanan di sana Bapak Ibu. Saudara yang terkasih, oleh karena itu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, hari ini saya memberikan judul firman Tuhan adalah ya, standar rohani. Sama-sama dulu bilang sama saya, standar rohani. 2, 3 ya, standar rohani. Menurut Bapak Ibu Saudara, kapan saat yang tepat seseorang itu disebut rohani? Waktu dia ibadah, rohani kali kau bah, gitu. Atau sebaliknya, kapan seseorang itu pas atau tepat disebut duniawi? Ah, duniawi kali kau. Mungkin dia entah ngapain, tiba-tiba kita bilang, duniawi kali kau kawan. Beda kita. Kapan saat yang tepat? Bapak Ibu Saudara. Nah, tanpa sadar kita sering berada dalam kerangka pikiran yang tidak lengkap. Ya. Ketika seseorang bekerja, apakah itu duniawi? Atau ketika seseorang beribadah, apakah sudah rohani? Atau ketika seseorang ikut doa, apakah sudah rohani? Ikut jam-jam pertemuan komsel, sudah rohani? Nah, kita tentu harus mengetahui hal ini ya. Begitu penting kita memahami, begitu penting kita mengetahui kapan waktu yang tepat seseorang itu rohani atau seseorang itu duniawi. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, sebab kita sering terjebak pada pemahaman rohani itu adalah melakukan aktivitas-aktivitas dalam gereja. Padahal tidak selalu demikian. Orang-orang yang beribadah pun belum tentu rohani. Nah, saya kenal seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan saya mengenal hamba Tuhan ini melalui anaknya teman saya. Dia cerita tentang kebiasaan orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Lalu ketika kami datang berkunjung dalam ibadah duka, dia cerita tentang bapaknya yang baru dipanggil Tuhan pada waktu itu, yang meninggal karena sakit gula. Nah, dia bilang sama kami, bapakku ini terlalu rohani, katanya gitu. Kenapa kau bilang kayak gitu? Iya, udah tahu dia sakit gula. Kita tahu kalau sakit gula banyak pantangannya. Kan Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, kalau Bapak Gembala itu, dia makan tepat waktu. Jadi kalau dia jam 8 pagi harus sarapan, sampai dia mati pasti dia akan sarapan jam 8 pagi. Mau kami di perjalanan manapun, kami akan berhenti pas jam 8. Kalau itu pagi-pagi. Kalau siang-siang kami akan berhenti pas jam 1. Dia nggak bisa lewat makan di jam-jam yang sudah dia tentukan. Itu banyak sekali hal yang diminta untuk dilakukan oleh orang-orang yang sakit gula. Tapi beda dengan bapak teman saya ini. Pagi-pagi minum kopi susu. Setiap hari ke warkop. Sore-sore minum teh manis. Dan gak pernah olahraga. Baginya, jalan dia ke warkop dari rumah itu olahraga, Bapak Ibu Saudara. Udah olahraga kok aku? Kemana? Tadi aku jalan ke warkop. Itu olahraga baginya. Nah, akhirnya dia sadari bapakku ini terlalu rohani. Karena pas pula bapaknya yang hamba Tuhan, pendeta. Ya, dia percaya bahwa gak perlu memperhatikan itu pun pasti sembuh, kira-kira gitu. Gak perlu memperhatikan itu pun pasti sehat. Lalu pada waktu musim durian, bapaknya ajak ke Simpang Kuala. Nah, waktu makan durian, bapaknya paling banyak.
padahal bapaknya yang sakit gula. Jadi betul-betul rohani bapaknya ini menurut dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita harus tahu kapan waktu dan orang seperti apa yang rohani itu. Ya. Nah, sebelum lebih jauh mari kita baca ayat pokok kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Saya sudah buat di depan. Oke. Ini Alkitab TB2, Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan Alkitab yang lama, gak apa-apa kita lihat di depan saja. Kita baca karena hanya beberapa ayat, kita baca sama-sama dari ayat yang ke-34. 2, 3, iya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini pada pembacaan kita, Yesus sedang mendapat pertanyaan dari ahli Taurat yang kemungkinan besar adalah golongan Farisi. Pertanyaannya adalah, yang mana hukum yang terutama dalam Taurat? Taurat itu adalah perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Yang mana hukum yang terutama? Pertanyaan ini secara tidak langsung memperlihatkan siapa orang-orang Farisi dan bagaimana pemikiran orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Alkitab. Setiap hari hidup mereka terus bersama-sama Alkitab. Baca firman Tuhan, terjemahkan firman Tuhan. Itu terus aktivitas mereka. Mereka orang yang mentaati hukum Taurat. Atau mereka orang yang mentaati perintah Allah. Nah, banyak orang Farisi dikenal sebagai orang yang menekankan ketaatan terhadap perintah Allah. Karena itu mereka itu sering dipandang atau mereka sering memandang diri mereka sebagai orang yang rohani. Waktu mereka lihat orang-orang Romawi, mereka akan bilang, enggak, kau bukan bagian dari kami. Kami rohani, kau enggak. Kami orang yang rohani, kau enggak. Nah, dalam Farisi itu, dalam Yahudi ada 4 golongan. Bapak Ibu Saudara, golongan Farisi, Saduki, Eseni, dan Zelot. Nah, jadi ini 4 golongan ini sering bertentangan. Nah, orang Farisi yang paling lebih mengatakan kami rohani dan kalian enggak. Walaupun kalian orang Yahudi, kalian enggak serohani kami, orang Farisi. Sama seperti orang Kristen ya, ada banyak gereja Bapak Ibu Saudara ya kan. Ada banyak organisasi-organisasi. Sering sekali organisasi yang satu merasa lebih rohani daripada organisasi gereja yang lain. Padahal sama-sama Kristen. Nah, itulah konteks dalam orang-orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa orang Farisi ini mereka paling rohani daripada orang-orang Yahudi yang lain. Mereka itu menolak untuk terlibat dalam aktivitas politik. Itu orang Farisi. Jadi orang yang masuk dunia politik gak rohani lagi. Orang Yahudi yang masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah Romawi gak rohani lagi. Makanya Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Yahudi itu benci kali sama pemungut cukai? Karena pemungut cukai itu adalah pekerjaan dari orang Romawi. Siapa pemungut cukai dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara? Zakeus. Orang Yahudi benci dengan itu. Walaupun dia orang Yahudi. Karena kenapa? Dia kerja sama orang Romawi. Bagi orang Farisi, siapa yang kerja sama orang Romawi, dia nggak rohani lagi. Jadi, ini sesuatu yang menarik. Tapi Yesus
menjawab mereka. Dan jawaban-jawaban Yesus mengungkapkan dua hal kebenaran. Bagaimana orang yang rohani itu? Seperti apa orang yang rohani itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan. Saya baca ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan adalah ciri-ciri orang rohani. Nah, apa yang dikatakan Yesus di sini, ini dikutip dari Perjanjian Lama, dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kan orang Yahudi tadi tanya, Tuhan, di hukum Taurat, yang mana hukum yang terutama? Maka Yesus jawab, sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam hukum Taurat. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, ada yang diubah oleh Yesus, yaitu kata-kata terakhir. Nah, di Ulangan kata-katanya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi ketika orang Farisi tanya, Yesus mengganti kata itu dengan kata apa Bapak Ibu Saudara? Dengan segenap akal budimu. Kenapa Yesus ganti? Orang-orang Yahudi tahu ini. Mereka hafal ayat ini. Setiap hari, pagi hari maupun malam hari, mereka akan ucapkan kata-kata ini. Ngomong Bapak Ibu Saudara. Mereka akan sekeluarga akan ngomong. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mereka akan ngomong setiap hari. Mereka hafal ini. Tapi ketika Yesus menggantinya, tentu Yesus ingin memberitahu mereka bahwa mengasihi Tuhan itu bukan mengandalkan kekuatan. Kekuatan itu apa? Kita ibadah hari ini. Hanya orang yang kuat yang dapat beribadah, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sakit dia akan tinggal di rumahnya. Dia bisa beribadah tapi online ya. Tapi kan dulu belum ada itu online ya. Jadi orang yang bisa datang ke bait suci hanya orang yang sehat. Orang yang sakit kusta nggak bisa ke bait suci. Dia nggak kuat. Makanya orang Farisi bilang, orang-orang sakit kusta itu orang yang nggak mengasihi Tuhan. Karena nggak datang ke bait suci. Gimana mau datang? Nggak bisa bergerak. Gimana mau datang? Nggak punya kekuatan. Tapi Tuhan mengganti dengan segenap akal budimu. Artinya Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan itu melibatkan hati, melibatkan jiwa, dan melibatkan pikiran. Kasih kepada Tuhan mencakup cara berpikir, arah hati kita, dan tujuan hidup kita. Firman Tuhan memperlihatkan kepada kita siapa sebenarnya lawan Yesus berbicara ini. Nah tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang terus dan menerus melakukan perintah Tuhan. Hidup mereka itu bangun tidur Alkitab. Tidur Alkitab. Nah, itu orang Farisi. Bangun tidur Alkitab. Tidur Alkitab. Bangun tidur, kita gimana? Bangun tidur apa kita cari? Itulah mereka. Begitu sangat religius. Tapi coba lihat. Perhatikan mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang bangun tidur Alkitab terus dekat dengan firman Tuhan. Tapi coba lihat Bapak Ibu Saudara, apa kata ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mencobai dia. Kata mencobai ini sama dengan iblis di Matius 4. Iblis mencobai Yesus. Bayangkan ini. Bangun tidur Alkitab. Tidur Alkitab. Terus dekat dengan, kalau bisa komsel tiap hari. Kalau bisa doa tiap hari di gereja ini. Jangan hari Selasa saja Pak Pendeta. Jangan hari Selasa saja Ibu Pendeta. Ibu Gembala. Buat tiap hari. Itulah gambaran mereka. Tapi lihat untuk apa mereka itu. Mereka gunakan untuk apa itu? Mencobai orang. Kalau kita baca ayat 15, mereka hendak mencelakakan Yesus. Ini mengajarkan kita bahwa berdoa,
beribadah, melayani, memang hal baik dan penting. Namun semua itu enggak otomatis membuat kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab aktivitas rohani itu bisa dilakukan siapa saja. Saya waktu sekolah, saya SMK musik berketepatan. Nah, rata-rata teman-teman saya itu anak pendeta, Bapak Ibu Saudara. Lalu rata-rata melayani Tuhan. Nah, saya punya satu orang teman. Dia diundang melayani di Daily Park itu. Ada GBI di sana. Dia diundang. Ada 3 kali ibadah di situ. Nah, dia diundang ke sana melayani teman saya ini, bukan saya. Lalu tapi tiba-tiba sehari sebelum hari Minggu, dia dihubungi lagi untuk melayani lagi di gereja yang lain. Nah, namanya juga masih muda, tentu dia akan lihat yang mana PK-nya lebih besar. Jadi dia pilihlah PK yang lebih besar. Dia tinggalkan, dia cari penggantinya untuk melayani di Daily Park tadi, yang 3 kali ibadah tadi. Bapak Ibu tahu siapa yang dihubunginya? Teman saya yang beragama hijau-hijau itu. Tahu hijau-hijau itu ya? Dia bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Dia yang melayani 3 kali ibadah. Bahkan dia bukan orang percaya. Melayani bass dia Bapak Ibu Saudara. Itu aktivitas rohani. Dia main bass 3 kali di hari Minggu. Nah, lalu teman saya katakan yang tadi yang mencari pengganti tadi, nanti kawan kalau ditanya siapa namamu, kasih tahu Yohanes ya. Oke, aman gitu ya. Padahal nama sesungguhnya adalah Abdul. Dia waktu ditanya siapa namamu, Yohanes kan. Aktivitas rohani itu bisa dilakukan walaupun tanpa Tuhan di hati kita. Walaupun kita nggak mengenal Tuhan. Nah, apa yang dikatakan ayat 37 ini, itu menggambarkan inner life. Bagian dalam hidup seseorang. Berarti Bapak Ibu Saudara, mengapa kita melakukannya? Siapa yang di hati kita ketika kita melakukannya? Apa tujuan kita melakukannya? Itu jauh lebih penting daripada kita sekedar berbuat aktivitas-aktivitas rohani. Itu jauh lebih penting. Oleh karena itu, seseorang yang ada di hatinya Tuhan, dia akan berbuat apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dia sedang tidak beribadah. Makanya Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa kita terlibat dalam politik. Enggak ada yang salah terlibat dalam dunia politik. Enggak ada yang salah terlibat dalam organisasi manapun. Pemuda-pemudi, enggak ada yang salah terlibat dalam organisasi sekolah, organisasi mahasiswa dan sebagainya. Itu bukan enggak rohani. Cuman yang paling penting, apa tujuan kita melakukannya? Apa tujuan kita ikut organisasi itu? Apa tujuan kita masuk ke dunia politik? Nah, orang yang ada Tuhan di hatinya, apapun aktivitasnya, dia pasti akan menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu dia kerja sekalipun, dia akan menyenangkan hati Tuhan. Waktu dia sedang membuka usaha, dia akan menyenangkan hati Tuhan dengan usahanya. Seseorang yang pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan, dia enggak akan pernah melawan kehendak Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa dan pikiran adalah tolak ukur pertama untuk menentukan rohani apa tidak seseorang itu. Ya. Yang kedua dan yang terakhir. Nah, karena yang terakhir, mari kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Iya. Yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kerohanian itu juga diukur dari sikap seseorang terhadap sesamanya. Jawaban Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat ini tentang hukum yang terutama tadi belum berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus menambahkan satu hukum lagi, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini bukan hukum yang terutama bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, hukum yang pertama itu dan yang terutama itu adalah ini, Bapak Ibu Saudara.
Mereka mengakui inilah betul-betul hukum yang terutama. Tapi Yesus menambahkan satu lagi. Ini bukan berarti tidak ada di hukum Taurat. Ini ada di dalam kitab Imamat. Tapi bagi orang Yahudi, bagi orang Farisi, mengasihi sesama bukan peraturan nomor satu. Mengasihi sesama bukan peraturan atau bukan hukum yang terutama yang harus dilakukan. Yang paling utama itu hanya satu, mengasihi Tuhan. Tampaknya rohani. Hanya Tuhan, gak ada yang lain. Tampaknya rohani sekali. Hanya Tuhan, gak ada yang lain. Tapi Yesus katakan satu lagi, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya ini ada contohnya Bapak Ibu dalam Matius 12. Di sana ada seorang yang sakit. Sakitnya hari Sabat. Hari Sabat itu ngapain Bapak Ibu Saudara? Bagi orang Yahudi hari Sabat itu adalah tanda kasihnya kepada Tuhan. Mereka enggak bekerja apapun. Seperti kita hari ini. Pekerjaan kita tinggalkan. Usaha kita tinggalkan untuk Tuhan. Nah, dalam Matius 12 ada orang sakit pada hari Sabat. Lalu Yesus mendatangi orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Lalu Yesus sembuhkan orang itu. Kalau kita baca di pasal-pasal itu, orang Farisi bilang, kenapa kau sembuhkan orang? Kenapa kau bantu orang di hari Sabat? Kenapa kau tolong orang di hari Sabat? Gak boleh nolong orang di hari Sabat. Itu orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau kita ada sebagai orang Yahudi hari ini ya. Tiba-tiba ada yang pingsan di antara kita. Gak bakalan ada yang angkat. Gak akan ada yang bawa ke rumah sakit. Karena mengangkat orang. Bahkan dalam khotbah Pak Gembala tentang di kolam Bethesda itu. Kan Yesus suruh apa? Angkat tilammu. Kalau kita baca lagi ayat-ayatnya, orang Yahudi marah. Kenapa kau angkat tilammu? Angkat tilam aja marah, apalagi angkat orang. Nggak bisa bantu orang di hari Sabat. Itu khusus untuk Tuhan. Ini rohani kali. Nggak bisa nolong orang di hari Sabat. Itu khusus untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kurang cocok kalau kita buat ini di sini ya. Tiba-tiba ada yang sakit, ada yang jatuh. Kita tengok-tengok aja. Oh, jangan. Ini hari Sabat mengasihi Tuhan. Gitu ya. Nah, di ayat Matius 12 pasal 12, ayat 12, Yesus katakan, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, itu bertujuan untuk memberitahu kita dan orang Yahudi. Membantu sesama, sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama, sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mengasihi Tuhan yang perlu kita latih. Mengasihi sesama pun harus kita latih. Bukan hanya berkorban kepada Tuhan yang perlu kita latih. Berkorban terhadap sesama pun perlu kita latih. Bukan hanya membantu Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan yang perlu kita latih. Membantu sesama pun perlu kita latih. Bukan hanya memikirkan tentang Tuhan yang perlu kita latih. Memberi pikiran untuk sesama pun perlu kita latih. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Jangan hanya hubungan kita saja dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan kita terus jaga. Alkitab kita baca. Doa kita ikuti. Pelayanan kita ikuti. Tapi hubungan kita dengan sesama enggak pernah kita perhatikan. Nah, bagi kebanyakan orang Yahudi, arti sesama di sini, Bapak Ibu Saudara, kasihilah sesamamu. Nah, arti sesama bagi orang Yahudi pada umumnya adalah sama-sama Yahudi. Jadi kalau bukan orang Yahudi nggak mau tolong. Sama-sama GPDI. Kalau bukan GPDI, nggak ditolong. Sama-sama rayonnya, rayon Damai Sejahtera misalnya. Kalau rayon Immanuel yang sakit, gak mau kami tolong. Kalau rayon Sukacita yang sakit, urusan rayon Sukacita lah itu. Kami Damai Sejahtera.
Sama-sama demi sejahtera, baru mau mengasihi, baru mau belajar membantu. Sama-sama gemuk, baru mau membantu. Sama-sama kurus, baru mau membantu. Sama-sama seperti yang mereka inginkan, baru mau membantunya, baru mau memperhatikannya. Itulah kata sesama dalam pikiran Yahudi. Sehingga dalam setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali hari Sabat, mereka akan menolong orang. Tapi yang ditolongnya sesamanya. Sama-sama orang Yahudi. Sama-sama orang Farisi. Nah, tentu ini mengingatkan kita kembali. Seseorang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah memilih-milih untuk mengasihi seseorang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara untuk orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Setiap orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, itu adalah sesama kita. Mungkin dia bukan satu gereja. Mungkin dia bukan satu rayon kita. Mungkin dia bukan satu STM kita. Mungkin dia bukan satu marga kita. Tapi mengasihi Tuhan akan dibuktikan bahwa kita tidak akan memilih-milih orang. Siapa yang mau kita kasih. Selagi kita dapat berdoa, mari doakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dalam pertemuan-pertemuan terakhir, dalam khotbah saya di ibadah pemuda, dalam rayon-rayon, saya selalu tekankan. Membantu orang itu tidak selalu dengan uang. Dengan doa pun bisa. Masalahnya doa pun kita malas. Kadang doa pun kita lupa kita mendoakan orang itu. Padahal hanya itu yang bisa kita lakukan. Selagi kita mampu, mari membantu. Ada pernah terjadi jemaat kita yang dulu beribadah di sini, lalu pindah kampung, kembali ke kampung. Nah lalu tiba-tiba ada yang meninggal, gitu ya. Lalu Bapak Gembala, salah satu caranya membantunya, dia mencari temannya yang bisa menangani jemaatnya yang dulu. Dia nggak langsung pergi ke kampung itu, enggak. Dia nggak langsung ke sana, angkat petinya, siapkan semuanya. Tapi dia punya cara untuk membantu, mencari temannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengasihi teman kita. Mengasihi sesama kita, apalagi mengasihi orang-orang yang berada di samping kiri kanan kita hari ini. Kita adalah satu gereja, gereja lokal. Kita disebut GPDI, Kasih Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tunjukkan ke sesama kita bahwa kita mengasihi mereka. Seperti lagu tadi ya. Tuhan mampukan aku melakukannya. Udah mampunya, tapi kadang kita yang gak mau. Bisanya, tapi kita kadang yang gak mau. Ya, nah, sudahkah kita menjadi orang-orang yang rohani, Bapak Ibu Saudara? Nah, untuk mengukurnya, kita harus menilai ada apa tidak Tuhan di hati kita. Apakah Tuhan yang menguasai pikiran kita? Baik waktu kita beribadah maupun waktu kita bekerja. Baik waktu kita beribadah melayani maupun waktu kita sekolah. Adakah Tuhan di pikiran kita? Adakah Tuhan di hati kita? Oleh karena itu, salah satu lagi cara untuk mengukurnya adalah apakah kita mengasihi sesama kita. Bagaimana respon kita ketika mendengar mereka memerlukan sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, lakukanlah sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan. Saya undang pemain musik maju ke depan.